Saya Aning, pelaku pembunuhan keponakan sendiri. Semua berawal dari desakan hidup. Aku sudah lama merasa tertekan dengan keadaan, dan ketika aku melihat Ade Tilfa Azahra atau Adeza, keponakanku yang berusia 8 tahun, mengenakan perhiasan emas, aku tahu kesempatan itu datang. Pikiran itu muncul begitu cepat, bahwa dengan emas-emas itu aku bisa sedikit meringankan beban hidupku, bisa menikmati sedikit kenyamanan, atau setidaknya hidup seperti yang selalu aku impikan. Aku tak tahu bagaimana aku bisa sampai berpikir sejauh itu, tapi pada saat itu aku merasa bahwa itulah satu-satunya jalan. Pada Kamis, 18 Januari 2024, sekitar pukul 10.30 pagi, aku melihat Zahaa di rumah nenek bersama ibunya. Aku melihat dia mengenakan kalung emas, gelang, dan cincin yang berkilauan. Di sanalah rencana itu muncul. Aku mengajak Zaha ke rumahku dengan alasan yang sangat sederhana, hanya untuk mengambil sayur. Dia tidak curiga sama sekali, karena aku sering mengajaknya bermain. Sebelum itu, aku menitipkan anakku kepada tantenya, Wira Mamonto, untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Setelah memastikan anakku aman, aku kembali ke rumah dan bersiap dengan pisau diam-diam. Pisau itu akan menjadi alat untuk menghilangkan satu nyawa yang tak bersalah demi ambisi gelapku. Sekitar pukul 11 Wita, aku dan Adeza berjalan menyusuri jalan belakang desa Tutuyan. Kami menuju lorong baret, tempat yang sepi, jauh dari pandangan orang lain. Adeza mulai mengeluh capek di tengah perjalanan, dan aku menuruti permintaannya untuk menggendongnya. Aku berpura-pura baik, membawanya sambil berusaha menenangkan diriku sendiri, mempersiapkan apa yang akan aku lakukan. Sesampainya di tempat yang kupilih, aku menurunkan Adeza dari gendonganku. Dia tidak curiga, sedikit pun. Ketika dia menatapku dengan polos, hatiku gemetar, tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku mendorongnya hingga jatuh, tertelungkup di tanah. Dia mulai menangis, tapi aku tak peduli lagi. Aku menindih tubuh kecilnya dari atas, memastikan dia tak bisa bergerak. Dengan tangan yang Gemetar, aku menutup mulutnya agar tidak berteriak. Perlahan, aku mengeluarkan pisau dari balik baju. Aku menggorok lehernya, satu tebasan di kiri, satu di kanan. Darah mengalir deras, dan tubuhnya mulai lemas. Saat lehernya putus, dalam sekejap, hidupnya berakhir di tanganku. Aku berdiri, berusaha menenangkan diri. Aku mulai mengambil perhiasan yang dia pakai. Kalung, gelang, dan cincin, semua emas yang kupikir bisa mengubah nasibku. Setelah itu, aku mendorong tubuhnya yang tak bernyawa ke dalam selokan, berharap air bisa menyembunyikan jejak kejahatanku. Pisau yang kugunakan kubuang tak jauh dari tempat kejadian. Aku kembali ke rumah dengan tenang, seolah-olah tak ada yang terjadi. Di rumah, aku mandi dan salat, berharap setidaknya rasa bersalah bisa kubasuh. Meski tahu itu tak mungkin. Bajuku yang penuh darah aku letakkan di atas mesin cuci, seolah ingin menghapus bukti kejahatan. Setelah itu, aku menjual perhiasan yang kudapat dari Adeza di toko emas. Dengan uang Rp3.670.000, aku membeli emas baru, handphone, dan barang-barang lain yang seolah bisa mengisi kehampaan yang kuciptakan dengan kejahatan ini. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan rasa bersalah yang kini menghantuiku. Aku sadar, hidupku tak akan pernah sama lagi.